Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha ghafur. Salawat berakikan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ikhwatul iman yang kan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah izin Allah pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ruh amal ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya mujibas sa'irin. Baik, pagi hari ini dan saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal kembali. Ini muqtadal hal, karena kebetulan materi kita atau materi yang saya sampaikan mengenai sirah nabawiyah, maka alangkah baiknya sebelum melanjutkan pembahasan yang memang ini berseri ya, karena harus bersambung. Tapi karena saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal dan ini pertemuan pertama di bulan ini, maka mari sama-sama kita simak mengenai kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Karena bulan ini, bulan Rabiul Awal, tercatat dalam sejarah dulu sebelum dilahirkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, bulan ini tidak begitu dikenal, nyaris tidak dikenal oleh bangsa Arab, khususnya oleh penduduk Mekah. Artinya ini bulan dibanding dengan bulan-bulan yang lain ini seakan tidak bernilai lah begitu. Berbeda dengan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan gitu. Ini bulan Rabiul Awal bulan biasa-biasa gitu. Karena memang juga posisinya bulan Rabiul Awal itu, jika kita kembalikan pada cuaca ataupun musim di Jazirah Arab, khususnya di Saudi Arabia, kita kenal di sana ada musim syita dan saif. Ada dua musim, musim panas dan musim dingin. Kalau sudah panas, apalagi saat ini di Madinah sampai 40 sekian derajat. Ya. Pun demikian di Mekah. Namun jika sudah dingin, juga dinginnya innalillah gitu ya. Syita dan saif. Nah, Rabiul Awal ini pertengahan antara itu. Jadi bulan memang ya cuaca sedang bagus-bagusnya gitu. Nah, lalu kemudian bulan ini menjadi luar biasa setelah terjadi satu peristiwa yang sungguh amat dahsyat, sungguh amat luar biasa, sangat istimewa, yaitu dilahirkannya Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Sepakat ulama bahwa kelahiran beliau pada hari Senin. Hanya ikhtilaf antara malam atau pagi dini hari. Masyhurnya adalah pagi dini hari, hari Senin. Artinya sudah masuk hari Senin. Dan ini dijelaskan dalam hadis sahih. Dalam sahih Muslim, tatkala Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, lamma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumil Itsnin, tatkala Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, ada apa dengan hari Senin? Mengapa engkau mendawamkan puasa di hari Senin begitu? Sehingga hingga saat ini menjadi sunnah bagi kita umatnya. Nabi menjawab dengan tegas, ada dua redaksi. Satu, dzaka yaumun wulidtu fihi, karena itulah hari kelahiranku. Riwayat versi yang lain atau redaksi yang lain, hadisnya sahih. Fihi wulidtu wa fihi unzil alayya, karena pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itu juga Al-Quran diturunkan kepadaku. Nah, jadi dalam hadis ini pertama menegaskan bahwa kelahiran Nabi hari Senin. Hanya mengenai tanggal ini yang berbeda antara ulama. Tapi masyhur di kalangan para ulama kita tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada tanggal 9, tapi bulannya sepakat. Untuk hari dan bulan sepakat. Insyaallah. Ya, paling tidak jumhur sudah menegaskan di bulan Rabiul Awal dan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Wallahu a'lam.
Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengapa hingga saat ini setiap menjelang bulan Rabiul Awal banyak khatib-khatib kita, khatib Jumat kita, para asatid, para masyayikh, guru-guru besar kita mayoritas di dunia mengingatkan kita kepada satu peristiwa yang sangat besar ini, karunia yang luar biasa. Betapa tidak, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh kata Allah, Allah telah mengaruniakan dengan karunia yang sangat luar biasa, yang sangat besar, yang sangat agung kepada orang-orang yang beriman. Tatkala Allah mengutus orang rasulnya, tatkala Allah mengutus seorang rasulnya min anfusihim, maksudnya Nabi Muhammad SAW tasliman katsira, dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia, dari bangsa Arab, bukan dari kalangan bangsa jin ataupun malaikat, tapi dari kalangan manusia sendiri. Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan yang mensucikan jiwa mereka. Disucikan dari apa? Dari kotoran-kotoran syirik, kotoran-kotoran kufur, wal'iyadzubillah, ya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan yang mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni maksudnya dalam tafsir Al-Quran wal hikmah, demikian ditafsirkan ayat as-sunnah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Jadi sebelum diutusnya Nabi, manusia khususnya bangsa Arab waktu itu, penduduk Mekah dalam kesesatan nyata, karena mereka menyembah berhala. Walaupun dari nenek moyang mereka, dari azan Nabi Ibrahim alaihissalam, tauhid, Nabi Ibrahim mengajarkan, dan juga putra-putranya semua, keturunannya, dan Nabi Ishak khususnya, Nabi Ismail, semua mengajarkan tauhid, hanya Allah saja. Nah, ini perlu kita catat juga. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri, yang kita kenal pertama Siti Sarah. Dalam satu riwayat, karena lama belum diberi keturunan, akhirnya beliau menikahi, maaf ya, mungkin pada saat itu statusnya masih pembantu beliau lah, yaitu Siti Hajar. Ya, kulitnya memang berbeda, tapi sesungguhnya setelah dirunut dari silsilahnya, beliau keturunan orang yang mulia. Makanya Allah pilih menjadi istri Nabi, dan bapaknya para nabi dijuluki Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, karena dari keturunannya menjadi nabi-nabi, terutama dari Siti Sarah, anak pertama dari Siti Hajar tentunya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dari Siti Sarah Nabi Ishak, Yakub, dan sampai Nabi Isa itu menjadi nabi. Itu dari keturunan Sayyidah Sarah. Tapi dari Sayyidah Hajar atau Ibu Hajar tidak ada yang menjadi nabi. Setelah Nabi Ismail tidak ada yang menjadi kecuali Nabi Muhammad SAW taslim katsir. Kata ulama, apa hikmah di balik ini? Ternyata kata mereka rahimahullah taala, kemuliaan dan keistimewaan hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad saja. Jadi yang jadi nabi dari keturunan Nabi Ismail hanya kanjeng Nabi Muhammad SAW taslim katsira. Sementara dari Nabi Ishak alaihissalam, Yakub terus dan seterusnya sampai ya Nabi Musa, Nabi Isa, itu nabi. Banyak yang menjadi nabi, tapi tidak dari keturunan Nabi Ismail, hanya Rasulullah. Ternyata hikmahnya adalah agar kemuliaan, keistimewaan hanya dimiliki oleh Muhammad saja, tidak terbagi dengan yang lainnya, karena beliau diposisikan menjadi nabi akhir zaman, khairul anbiya wal mursalin. Makanya julukan juga khairul anbiya, sebaik-baik para nabi dan sebaik-baik para rasul. Nah, tauhid ajarannya, namun seiring dengan waktu terjadilah kesesatan, kemudian kemusyrikan, sehingga di Ka'bah ketika Nabi lahir tercatat dalam tarikh ada 360 berhala memenuhi Ka'bah itu. Ada Uzza, Lata, Hubal, Yaguth, Ya'uq, Nasr, dan seterusnya. Wud, itu nama-nama berhala itu. 360 berhala.
Makanya ketika dikritisi oleh Nabi SAW, ya tentunya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dengan pede mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, tapi ini untuk mendekatkan kami saja, katanya, kepada Allah, katanya. Nah, jadi ini wasilah ma'budah namanya. Makanya sebagian ulama kita membagi wasilah itu ada dua. Tawasul itu ada dua. Ada wasilah ma'budah, ada wasilah mahbubah. Yang diharamkan dan jatuh kepada kesyirikan itu, teras kekafiran, kekufuran, wasilah ma'budah. Nah, seperti orang-orang musyrik Mekah, itu tawasulnya atau wasilahnya wasilah ma'budah, disembah, real disembah itu. Kalau tawasul mahbubah seperti orang bertawasul dengan Nabi SAW, contoh Nabi Adam. Nabi Adam diampuni dosanya karena bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, dan tercatat dalam hadis sahih dalam Mustadrak Imam Hakim. Ya, setelah beliau, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima taghfirali, aku mohon dengan kemuliaan Muhammad agar engkau berkenan mengampuni aku, hai Allah. Nah, Allah bertanya, kaifa arafta Muhammadan wa inna makhluqu. Adam, dari mana engkau tahu Muhammad, padahal aku belum menciptakannya loh, aku belum menciptakan. Kata Nabi, qala lamma khalaqtani, tatkala engkau menciptakan aku semasa di sorga. Ini setelah diturunkan ke muka bumi kan, panjang nih hadisnya. Wa nafahtah ruha ilayya, lalu kemudian engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, ila jasadi au qauma qala fara'aitu ala qa'imil arsh, lalu kemudian hiduplah aku setelah ditiupkan ruh ke dalam jasadku, maka aku hidup, kemudian aku buka mataku, aku angkat kepalaku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku, fara'aitu ala qa'imil arsy, lalu kemudian aku melihat di tiang-tiang aras itu maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan jelas aku lihat di tiang-tiang aras ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak Tuhan yang patut dan wajib disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu, maka dari situ aku tahu, annaka lan tubni isman ila ismika, engkau tidak akan pernah menyandingkan nama seseorang hambamu dengan namamu, melainkan illa wa huwa ahabbul khalqi ilaik, melainkan dia pasti makhluk yang paling engkau cintai. Apa jawab Allah? Allah tidak mengatakan sotoy kamu Adam, enggak, sok tahu kamu, enggak, tapi sodaqta ya Adam, engkau benar Adam. Ini Pak, kalimat ini yang kemudian di akhir ini kita simak coba baik-baik. Sodaqta ya Adam, laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Adam, karena bukan Muhammad, kamu pun tidak akan aku ciptakan. Bayangkan, ud'uni bihaqqihi, kata Allah, qala ud'uni bihaqqihi laulahu ma khalaqtuka, mohonlah kepadaku dengan kemuliaannya Muhammad, dan jika bukan karena dia Muhammad, engkau pun tidak akan pernah aku ciptakan. Nah, kalau Nabi Adam tidak diciptakan, bagaimana dengan kita yang merupakan keturunannya? Ya, bayangkan itu. Nah, ini betapa istimewanya. Dan ternyata tawasul Nabi Adam kepada Allah dengan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tasliman katsira, Allah kabulkan dan Allah ampuni, Allah terima pertaubatannya. Karena beliau diturunkan ke muka bumi ini, Nabi Adam, karena satu pelanggaran yang kita semua insya Allah sering membaca ayatnya ya dalam surah Al-Baqarah, gara-gara memakan buah khuldi, lalu kemudian dapat sanksi diturunkan ke muka bumi. Ini salah satu hikmah. Artinya bahwa asal usul kita penduduk sorga loh gitu ya. Nabi Adam penduduk sorga. Maka kalau ingat ke sana, ya kita diingatkan oleh Nabi kita, oleh para guru-guru kita, ulama kita yang sanadnya kepada Rasulullah SAW, ya tidak lain agar jangan salah kembali, kata sebagian ulama kan begitu. Karena asal usul bapak kita, apa namanya, manusia pertama yang merupakan asal usul semua manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dari sorga. Maka seharusnya kita tidak salah jalan gitu, agar kembali ke sorga lagi nanti. Nah, baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Nah, itulah tawasul ma'budah dengan tawasul mahbubah. Tawasul mahbubah dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan hadisnya sahih. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah. Nah, pada saat Nabi terlahir
keadaan di Mekah sungguh sangat membuat miris hati. Yang terjadi perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan-perbuatan yang di luar nalar. Contoh diantaranya selain penyembahan berhala, juga mereka terbiasa membunuh anak-anak perempuan dengan tanpa alasan yang logik gitu. Ya. Anak perempuan mereka kubur hidup-hidup, kemudian mereka masukkan ke, pokoknya mereka tidak suka. Dan itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Apabila diberikan kabar berita kepada mereka, ya kepada suami-suami gitu, bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhu muswadda wa huwa kadzib, berubah wajahnya menjadi hitam merah kehitaman gitu. Wah, menunjukkan apa? Rasa menahan amarah gitu kan, malu dan sebagainya. Artinya mereka anggap satu kehinaan. Jadi kehinaan bagi mereka jika terlahir dari rahim istrinya seorang perempuan, maka mereka lakukan apa yang mereka lakukan, dan itu dicatat oleh Allah dalam Al-Quran, diinformasikan kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW tasiman katsira. Mereka kubur hidup-hidup dan intinya mereka bunuh. Ya. Nauzubillah min dzalik. Alasannya di antara alasan mereka karena anak perempuan tidak bisa berperang, tidak seperti anak laki-laki. Wallahu a'lam. Nah, inilah bentuk di antara salah satu kejahilian mereka. Ya, itu di saat Nabi terlahir, situasi di kawasan Mekah khususnya seperti itu. Selain penyembahan kepada berhala, kemudian juga membunuh anak-anak perempuan dengan tanpa alasan yang apa namanya? Ya, kalau bagi kita tidak masuk akal itu. Ya, lalu kemudian mereka juga melaksanakan tawaf dan sa'i. Laki-laki di siang hari telanjang, wanita di malam hari juga telanjang. Ini perbuatan mereka pada saat itu. Dan banyak lagi hal-hal lain yang menunjukkan bahwa karakter mereka atau tradisi mereka, tradisi benar-benar tradisi jahiliyah. Maka Allah berkehendak untuk merubah situasi kondisi, terutama dari karakter, akhlak, kemudian juga peribadatan mereka. Ya. Diutuslah kepada mereka seorang nabi dan rasul, dan merupakan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Lahiriahnya melalui rahim Sayyidah Aminah, kemudian ayahanda beliau Sayyid Abdullah. Hanya saja ketika beliau terlahir tepatnya di hari Senin pagi, dini hari ataupun di pagi hari, berayah karena ayahandanya Sayyid Abdullah sudah wafat. Satu versi riwayat 50 hari sebelumnya, bahkan ada riwayat yang lain intinya beliau sudah wafat sebelum Nabi terlahir. Nah, Sayyid Abdullah mempunyai beberapa saudara. Nah, ini kita runut. Di antara sanak saudaranya, anak pertama dari Abdul Muttalib, kakek beliau adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak pertama Al-Harith, kemudian Az-Zubair, kemudian Abu Talib, ayahanda Imam Ali, kemudian baru Abdullah ayahanda Rasulullah SAW. Jadi sepupuan. Ya, ini sepupuan. Jadi kalau di kita itu ya Rasul, kalau di kita lah di Indonesia, kita pernah abang tuh sama Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali kalau wajah itu anak uaknya Abu Talib, baru Abdullah, kemudian baru Hamzah. Setelah Hamzah Abu Lahab, yang sangat terkenal itu ya, sampai ada satu surat diturunkan khusus untuk Abu Lahab dan istrinya itu, surat Al-Masad atau Al-Lahab itu, yang menegaskan ini vonis dari Allah bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak berada dalam neraka kekal selamanya. Wala'udzubillah. Itu paman, bukan orang lain, masih paman kandung. Baru Abu Lahab ke sana Gaidak, Al-Muqawwam, kemudian juga Safar, kemudian Al-Abbas. Nah, kalau dari wanitanya kita tahu putri-putri beliau pertama Ummul Hakim atau Al-Bayda, kemudian Barrah, kemudian Atikah, Safiyah, Umaymah. Nah, ini diantara putri-putri Abdul Muttalib. Adapun dari kalangan laki-lakinya seperti yang tadi disebutkan, di sana ada termaktub Abu Lahab. Abu Lahab berarti adik ya setelah Hamzah, Abu Lahab. Nah, alhamdulillah di akhir hayat kalau Al-Abbas setelah perang Badar, setelah hijrah Nabi SAW, beliau iman kepada Allah, menjadi pengikut Nabi SAW.
Namun sayang untuk Abu Lahab, hingga akhir hayatnya dia tidak pernah beriman. Hamzah, alhamdulillah, bahkan beliau termasuk salah satu yang beriman di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan beliau dijuluki singa padang pasir, ya, luar biasa pembela Nabi. Namun beliau menemui syahidnya pada pertempuran kedua dalam sejarah Islam, yaitu tahun ketiga, tepatnya tanggal 6 bulan Syawal, hari Sabtu, pada pertempuran perang Uhud tahun ketiga Hijriah, ya. Jadi belum menyaksikan bagaimana Islam berkembang ke seantero jagat atau menembus jazirah Arab, beliau sudah dipanggil Allah terlebih dahulu, berbarengan dengan Mus'ab bin Umair pada hari yang sama. Kemudian juga 70 atau dengan 68 syuhada yang lain, 70 syuhada tercatat wafat ataupun gugur pada saat itu. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, ya, Rasulullah terlahir secara lahiriah dari rahim ibunda Aminah. Ayahnya adalah Said Abdullah, namun usia 6 tahun beliau, Sayyidah Aminah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau harus berpindah-pindah tangan dalam kepengurusannya. Genaplah beliau menjadi yatim piatu. Kalau ketika lahir beliau jadi yatim, kemudian 6 tahun usia beliau jadi yatim piatu, kemudian berpindah tangan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Ternyata usia 8 tahun, hanya 2 tahun saja kakeknya pun wafat juga. Berpindah tangan kepada pamannya. Sebetulnya uwak kalau di kita, ya, cuma di Arab itu tidak ada istilah uwak, istilah paman. Jadi kalau saudara dari laki-laki, saudara dari ayah itu am, kalau dari ibu khol. Bedanya itu. Cuma diterjemahkan ke bahasa kita ya paman. Jadi paman. Itu bedanya seperti itu. Nah, berpindah tangan kepada paman beliau yaitu Abu Talib. Nah, diuruslah oleh beliau. Walaupun sejarah mencatat beliau memang termasuk salah satu yang ditokohkan, tapi sayang dari segi perekonomian beliau kurang begitu beruntung, Abu Talib ini, sehingga Nabi SAW harus menggebalkan kambing penduduk Makkah. Kemudian beliau juga hanya berniaga juga kemana, ke Syam, ya, ikut bersama Sayyidah Khadijah, ya, dipercaya oleh Sayyidah Khadijah pada akhirnya. Kemudian singkat kisah, pada usia 25 tahun beliau dilamar dan artinya dinikahkan kepada Sayyidah Khadijah, sementara Sayyidah Khadijah pada usia 40 tahun, ya. Oh, banyak irhasat, ya, kejadian-kejadian yang yang di luar kebiasaan, khariqil adah, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, contoh diantara yang dijelaskan oleh para mu'arrikh dalam kitab tarikh, ketika beliau terlahir ini, masya Allah, keluar memancar cahaya dari berbarengan dengan akhirnya beliau itu yang memancar sampai menerangi istana-istana di kawasan Syam sana. Dan itu Syekh Mubarakfuri juga dalam kitabnya Araful Maktub, kitab-kitab yang lain juga dijelaskan, ya. Kemudian juga balkon-balkon kerajaan Persia itu berjatuhan, berguguran, banyaklah. Kemudian juga tidak kalah istimewanya lagi ketika ada serombongan wanita, ya, tentu dengan suaminya, dari kawasan Bani Sa'ad datang ke Mekah, ya, dari kampung ke kota begitu, mencari anak-anak yang ini biasa di sana, memang tradisi di Arab khususnya di Mekah. Jadi penduduk Mekah, penduduk kota lah waktu itu kalau di kita, ya, sudah kota dibanding dengan kawasan Bani Sa'ad dan yang lainnya. Itu menitipkan anak-anaknya, ya, dengan upah tentunya, untuk disusui di wanita-wanita di perkampungan, karena agar supaya tumbuh kembang fisiknya itu lebih kuat, ya, lebih sehat. Artinya memang belum kena polusi lah kalau istilah sekarang. Berbeda dengan di perkotaan. Jadi kampung itu cuaca udaranya dan sebagainya. Nah, itu terbiasa seperti itu. Jadi dititipkan kepada penduduk kampung untuk disusui selama misalkan satu tahun atau 2 tahun, lalu kemudian nanti diantarkan kembali ke orang tuanya. Ini sudah terjadi dari sejak zaman dahulu. Nah, pun demikian Nabi kita SAW. Namun ada keunikan di sini. Begitu sampai di sana, yang lain nih ada tercatat dalam sejarah, ada Halimah bintu Abi Zu'aib nama aslinya, lalu kemudian dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Nabi SAW. Beliau datang ke sana dalam keadaan memang, mohon maaf, keluarganya itu
ya kurang beruntung dari segi perekonomian, miskin lah begitu. Waktu itu pun Masya Allah tercatat dalam sejarah datang ke sana dengan menggunakan keledai yang kurus, ya. Juga mohon maaf air susunya juga tidak ada, ya karena saking kurusnya. Pun demikian beliau waktu itu sedang menyusui anaknya karena kekurangan nutrisi, kurang makan, ya, sehingga asiknya air susu ibunya pun sama, sampai anaknya nangis semalaman itu karena belum bisa dikasih ASI. Sementara yang lain sudah mendapatkan anak-anak yang dititipkan dari penduduk Mekah. Nah beliau mencari, kemudian ada informasi, ada satu lagi katanya, namanya Muhammad dan dia yatim. Jadi kalau dengar yatim itu, ya semua sudah ini, semua tidak ada yang mau gitu, tidak ada yang mau, karena siapa yang jadi kafilnya nanti, siapa yang akan bertanggung jawab ini untuk upah dan sebagainya. Nah beliau pun mengatakan, kata Halimah, daripada saya pulang tidak membawa anak katanya apa untuk yang bisa disusui, malu sama teman-teman, ya sudahlah saya ambil saja. Awalnya begitu, daripada nggak ada ya sudah katanya, saya ambil sajalah. Sepakat dengan suaminya, ya sudah diambil dari pamannya itu, dari siapa, dari Abu Talib, dari ibundanya, mohon maaf waktu itu ibunda masih ada, karena waktu itu masih bayi merah. Diambil dari ibunda, dari Sayyidah Aminah. Nah di sini terjadi tuh keistimewaan, keajaiban. Begitu diambil, dipangku dan dinaikkan ke atas keledainya, luar biasa. Bukan keledai, onta ya, salah, atan itu onta. Yang tadinya kurus, Masya Allah, air susunya menjadi subur. Pun demikian asiknya jadi banyak dengan serta merta begitu. Dengan izin Allah jadi banyak, jadi subur, sehingga anaknya bisa disusui. Kemudian juga beliau Rasulullah SAW, ini diantara keunikan, keajaibannya, keistimewaannya. Kemudian sesampainya di kampung waktu itu musim paceklik, tiba-tiba menjadi subur juga perkampungannya. Pokoknya terjadi keanehan-keanehan kata beliau yang luar biasa. Nah sehingga tercatat pada usia 4 tahun sempat hilang juga. Nah dijelaskan dalam beberapa riwayat bahwa beliau pada saat itu diambil oleh malaikat Jibril kan, dibedah juga, dibersihkan hatinya dari mulai 4 tahun sampai heboh itu, ya Muhammad hilang. Nah, setelah ketemu langsung beliau kembalikan itu ke ibundanya karena khawatir terjadi hal seperti itu lagi. Nah singkat kisah seperti tadi, akhirnya usia 6 tahun ibundanya wafat, kemudian berpindah kepada kakeknya, kemudian pindah lagi ke pamannya. Nah hingga dewasa diangkat menjadi Nabi dan Rasul bersama siapa? Abu Talib. Nah, jadi artinya Abu Talib menyaksikan ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Hanya saja sejarah mencatat hingga akhir hayat Abu Talib pun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun Imam As-Suyuti dan ulama yang lain menyusun kitab tentang keselamatan Abu Talib nanti di akhirat, tentu dengan hujah-hujah yang beliau tuangkan dalam kitabnya, ya. Abu Talib saja masih ada, ya, penjelasan dari ulama bahwa beliau di akhirat diselamatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Nah inilah di antara kisah sehingga bulan Maulid menjadi istimewa setelah terakhir Nabi SAW. Dan pada saat ini seperti yang kami sampaikan pada khotib-khotib menjelang bulan Rabiul Awal mengingatkan, ya, karena memang ada perintah Nabi SAW agar kita mendidik anak-anak kita untuk mencintai 3 hal. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, adib auladakum bisalati khisalin, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, didiklah anak kalian agar mencintai kepada nabi kalian, mencintai nabi kalian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hubbi ali baitihi, dan agar anak kalian mencintai keluarganya Nabi SAW, ahlul baitnya. Tentu jangan kecintaan yang dijelaskan oleh ulama kita, ulama sunnah wal jamaah seperti apa, ya, tidak berlebihan seperti yang dilakukan oleh kelompok sebelah, ya. Lalu kemudian yang ketiga, bahubbi tilawatil Qur'an wa tilawatil Qur'an, dan agar didik anak kalian dengan agar mereka senang membaca Al-Quran Al-Karim. Tentu bukan hanya membacanya, memahaminya, mempelajari isi kandungannya. Nah inilah, maka pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak diri saya, umum kita semua, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW tasliman katsira.
dan juga kepada keluarganya, dan juga untuk mencintai kitab suci kita Al-Quran Al-Karim, ya, untuk kita kemudian ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Apalagi kita sekarang termasuk yang ditentukan oleh Allah, ditakdirkan Allah berada di akhir zaman, di penghujung zaman, di mana tantangan, rintangan, fitnah-fitnah yang dijelaskan oleh Nabi SAW benar-benar sedang kita rasakan dan akan selalu kita rasakan, karena tidak akan pernah surut, karena tidak akan pernah suatu zaman melainkan ujian akan lebih berat dan lebih berat hingga akhir masa nanti. Apalagi nanti setelah munculnya Dajjal, karena kemunculan Dajjal itu pembeda antara alamat sa'atis sugra dengan sa'atil kubra. Itu sebagai pemisah antara tanda kiamat-kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro. Itu setelah muncul Dajjal itu tanda kiamat kubro itu sudah. Dan ini jika melihat riwayat-riwayat hadis-hadis sahih, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW tasimang kathira, bahwa kemunculan Dajjal sepertinya tidak akan lama, namun beberapa puluh tahun lagi hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas tanda-tandanya semakin jelas, ya, terutama sebelumnya kemunculan Imam Mahdi. Ini pun harus selalu kita ingat, jangan pernah lupa, ya, jangan pernah lupa. Artinya apa? Bagi kita yang hidup di akhir zaman harus mempersiapkan diri lahir batin, karena Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan, siapapun yang akan hidup di akhir zaman akan menghadapi cobaan, ujian yang lebih berat dari sebelumnya, dan semakin berat. Maka jika tidak dipersiapkan lahir batin kita, terutama akidah kita, ya, agama kita ini tidak akan kuat, tidak akan sanggup. Dan itu bukan manusia biasa yang menyampaikan, bukan ulama, tapi Rasulullah. Bagaimana bentuk ketidakkuatannya sampai Nabi katakan, asbahu rajulun minhu mu'minan fa amsa kafira. Pagi hari masih beriman, nanti dengan ketika munculnya ujian-ujian tersebut, sorenya sudah berubah murtad jadi kafir. Amsa mu'minan wa yusbihu kafira, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada beberapa riwayat itu dan hadis-hadisnya sahih. Ada yang diawali dengan nabaina yaday sa'ah, itu riwayat Imam Tirmidzi. Sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti fitnah kaqital muslim, akan terjadi musibah-musibah, malapetaka, bencana-bencana yang menimpa umat akhir zaman itu, seperti yang tibanya munculnya seperti penggalan kegelapan malam ketika tiba. Bayangkan bagaimana penggalan kegelapan malam, dari mulai terbana matahari, mulai redup, mulai gelap semakin pekat. Artinya semakin pekat semakin sana itu. Yusbihu rajul fi mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ya bi'arud min dunya qalil, rawahu Tirmidzi. Nah, ini riwayat Imam Muslim beda lagi. Kalau tadi dikatakan pagi hari beriman, tidak sedikit manusia pada saat itu pagi hari beriman, sore sudah murtad jadi kafir. Sore beriman, pagi kafir. Di antara penyebabnya mereka jual akidahnya, agamanya dengan dunia yang remeh-temeh. Entah dengan jabatan, dengan perempuan, dengan apa, wallahu a'lam. Riwayat Imam Muslim, badiru bil amali salih. Segerakan atau dahului dengan amal-amal saleh. Fitanan kaqital muslim, sebelum datangnya musibah, malapetaka, bencana yang datangnya seperti penggalan kegelapan malam ketika tiba. Ini dalam riwayat ini kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengantisipasi dengan amal-amal saleh. Artinya akidah kita, keimanan, ketakwaan kita harus dimantapkan terus. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari majelis ta'lim. Ingatkan keluarga kita, ingatkan anak istri kita, karena ujian semakin berat, semakin berat, semakin berat. Maka sebetulnya, ya, diingatkan tentang kelahiran Nabi, tentang sosok Nabi, ini sangat luar biasa, yang memang sebetulnya bukan hanya di bulan Rabiul Awal, dan kita pun, ulama-ulama kita di bulan-bulan yang lain selalu mengingatkan. Nah, terlebih lagi maksudnya di bulan ini, karena memang pada bulan inilah dulu hampir 1500 tahun yang silam Nabi kita dilahirkan. Nah, paling tidak ingatlah ayat, kalaupun tidak dengan ayat syukur, kalau dengan ayat-ayat yang lain. Ini salah satu hikmahnya. Mengapa? Dalam surat Hud ayat 120, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Muhammad, semua
kisah para nabi dan rasul. Aku ceritakan kepadamu, aku kisahkan kepadamu. Itu dalam Al-Quran. Dari mulai kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi terus sampai Nabi Isa, Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Aku kisahkan semua kepadamu, katanya. Tujuannya apa? Ma nusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu Muhammad. Nah, kata ulama, kalau Nabi kita yang kita yakini, Masya Allah, hatinya, keimanan, ketakwaan sangat amat teguh, diteguhkan oleh dengan kisah-kisah para Nabi, apatah lagi kita. Dan di antara para Nabi, siapa yang Nabi yang paling mulia, yang paling baik? Ya Nabi kita Muhammad SAW taslimah katsira. Karena penyempurna semua ajaran sebelumnya. Maka kata ulama, kalau anda punya ujian, punya musibah, segera ingat ujian yang ditimpakan kepada Muhammad. Artinya belum seberapa dibanding dengan ujian Nabi Muhammad. Belum seberapa. Rasul makhluk paling mulia, dilecehkan, dihina Allah, sampai mau dibunuh, ya, diracun. Kan akhir hayatnya beliau menyatakan itu dalam hadis sahih, Aisyah, sungguh racun yang diberikan wanita Yahudi di Khaybar itu masih aku rasakan sehingga saat ini. Makanya ulama mengatakan wafatnya beliau salah satu asbab yang diracun. Wallahu a'lam. Karena menjelang wafatnya beliau menyatakan itu. Pujiannya luar biasa Rasulullah SAW. Padahal makhluk paling mulia. Ya. Jika minta pasti diberikan oleh Allah. Lalu kemudian dalam surat Yunus ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bifadlillah, dengan karunia dari Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, ay al-ilmu, yang sampai kepada kita melalui Imam Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Ya, kita dari ulama-ulama kita yang dinukil oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Katakan dengan karunia ilmu dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat kasih sayangnya. Sayyid Abdullah bin Abbas menafsirkan rahmat di sini ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan rahmat, yakni diutusnya Nabi Muhammad SAW tasliman katsira, fabidzalika falyafrahu, maka dengan kesemua itu hendaklah orang-orang beriman bergembira. Bergembira, kita harus dengan diutusnya Nabi Muhammad. Allah yang memerintahkan kita bergembira. Maka sebagian ulama mengatakan la yang bagi akil, tidak layak bagi seorang yang akal, ayas ala limadza tahtabil maulid nabi, untuk bertanya mengapa kalian memperingati maulid nabi, katanya. Kenapa dikatakan tidak layak? Karena di balik perkataan itu ada seakan-akan dia bertanya, mengapa kamu bergembira dengan kelahiran Nabi? Gitu. Mengapa kamu mengagungkan? Mengapa kamu mensyukuri kelahiran Nabi? Karena semua ulama kita dari dulu, ini harus tahu juga Pak, orang memperingati maulid Nabi tujuannya untuk syukur, tasyakur kepada Allah SWT atas diutusnya. Kemudian menunjukkan ekspresi kegembiraan kita, karena Allah memerintahkan itu. Kemudian untuk mensuri tauladani akhlak beliau, karena beliau menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, tidaklah kami diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Kemudian untuk peneguhan hati kita, karena Rasulullah diteguhkan dengan kisah para nabi, lah kita sangat membutuhkan dengan peneguhan hati. Ya. Maka yang lebih luar biasa kisah nabi lah. Ya. Lalu kemudian makna peringatan itu sudah terkandung dalam hadis sahih tadi. Ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, kata Nabi, karena pada hari ini aku dilahirkan. Lah, Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Kalau begitu, yang mengatakan ini bukan kaliber saya, bukan siapa-siapa, ulama-ulama besar kita. Nah ini makanya bingung kita itu sebetulnya. Nah, sekelas Imam Suyuti yang hafal 200.000 hadis, Imam Ibnu Hajar Asqalani 300.000 hadis, meneguhkan dan mendukung. Seperti pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah, fata'zimul maudi wa ittikhaduhu musiman yaf'alhu ba'dun nas yakun lahu fihi ajrun azim. Dalam kitab Iqtidas Shiratal Mustaqimnya jelas. Adapun peringatan Maulid Nabi, adapun mengagungkan Maulid Nabi, kata wa ittikhaduhu musiman, yang selalu dilaksanakan tahunan oleh sebagian umat ini, kata beliau, yakunu fihi ajrun azim, maka dalam peringatan itu atau orang peringatan akan mendapatkan pahala yang sangat agung, yang sangat besar. Yakun lahu fihi ajrun azim, bagi orang yang peringatinya itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Mengapa? Kata beliau dengan dua alasan paling tidak, li husni qasdihi
wa li ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya yang mulia, yang baik, dan karena mengagungkan qadar Nabi Muhammad SAW, derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Maka Imam Suyuti pun menegaskan dalam fatwanya, dalam kitabnya, apa yang dipermasalahkan di Maulid Nabi ternyata membacakan ayat Al-Quran, bersalat atas Nabi, menceritakan kisah-kisah Nabi, lalu ada makanan, bersedekah makanan, sedekah itu tutup dengan doa, Masya Allah, salawat diperintahkan, dan seterusnya. Nah, kalau berbicara yaitu, kalau siapa tuh Babe Haikal ya, kalau dipertanyakan ini, banyak yang tidak dilakukan di zaman Nabi kan ya, seperti Mike dan seterusnya itu insya Allah lah kita sudah mafhum ya, banyak hal yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Maka bagi kita ada juga jawaban dari ulama, cukuplah, nggak usah dalil-dalil sahih, bertanyakan hadis-hadis dulu dan sebagainya, cukuplah hati yang bersih saja dengan akal yang sehat katanya. Begitu ya. Nah inilah, jadi kita mengingatkan itu ya, seperti sekarang ini termasuk peringatan Maulid Nabi ini ya. Artinya ketika kita menyampaikan itu teknis saja, mau tablik mau gimana, intinya begitu gitu, itu teknis. Maka kalau teknis, metode dakwah mengumpulkan orang agar supaya tahu siapa Nabi, lebih mendekatkan Nabi, itu bebas-bebas bagaimanapun caranya. Nah ini, makanya yang paling efektif dulu kan dalam sejarah banyak itu. Yang pertama memperingati siapa? Al-Malik Al-Muzaffar kan begitu. Lihat yang punya panglima siapa itu? Nah, kemudian dikumpulkan untuk mempersatukan umat, untuk diajak berjuang berjihad di jalan Allah. Dijelaskan dari sirah nabawiyah dengan luar biasa, dia Masya Allah mendapat kemenangan-kemenangan setelah itu. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ikhwatul iman yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak lagi riwayat yang jelas. Terakhir sebagai penutup pada kesempatan pagi hari ini, tadi kalau bicara Abu Lahab, kita tahu satu surat itu ya, memponis dia sebagai ahli neraka, waliyadzubillah. Tapi ternyata setiap hari Senin di kuburnya ya, diazab, dia mendapat azab, selalu mendapat keringanan setiap hari Senin. Dan ini riwayat ini diriwayatkan Imam Bukhari. Maka ulama menjawab, kalau ini dipermasalahkan, pertama Imam Bukhari ashahul kutub ba'dal Quran, Sahih Bukhari dulu sudah sampaikan mengenai kutub sitayah. Dan juga ulama-ulama besar, pakar-pakar hadis, Imam Baghawi, Imam Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Imam Sakhawi, ini yang menukil riwayat-riwayat ini, Masya Allah. Imam Ibnu Hajar, salah satu Imam Bukhari. Sudah dengan Imam Bukhari sudah kita mestinya gitu, jika insaf sudah selesai. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Al-Abbas ketika sudah masuk Islam setelah tadi perang Badar itu, lalu kemudian bermimpi berjumpa dengan abangnya, siapa? Abu Lahab. Dalam mimpi namanya dengan saudara, dan tahu dia matinya dalam keadaan begitu. Bukan hanya tidak beriman, tapi bencinya kepada Kanjeng Nabi luar biasa. Waduh, sampai ada satu surat itu, berarti antum bisa bayangkan bagaimana, maaf konyol dan brengseknya lah, kalau bahasa kasarnya ekstrim, mohon maaf. Karena Nabi di rumahnya sampai ditaburin duri apa, paman dia sendiri Abu Lahab, yang dulu sudah kita sampaikan dalam sirah. Pokoknya bencinya, nauzubillah min dzalik. Akhirnya ditanya, kaifa haluka? Dan berarti ma haluka? Bagaimana keadaanmu sekarang? Jawabannya, ana finnar, aku berada dalam azab neraka wahai Abbas. Illa annahu yukhaffaf anni fi kulli lailatin itsnain. Ada dua riwayat. Hanya saja setiap malam Senin aku selalu mendapatkan keringanan. Riwayat versi yang lain, illa annahu yukhaffaf anni fi kulli yaumin itsnain. Hanya saja setiap hari Senin aku selalu mendapatkan keringanan, dapat diskon. Tapi diskon azab, nauzubillah min dzalik. Ya. Kalau azab diskon ya nauzubillah min dzalik. Aku selalu mendapat keringanan setiap hari Senin dengan cara diberikan air dari dari celah-celah jari ini, antara jempol dan telunjuknya, diberikan air lah dari sini. Dia bisa mengemut air itu dari situ. Itu aja sudah merupakan anugerah bagi penduduk neraka itu. Ngemut air gitu. Setiap hari Senin itu sudah merupakan anugerah. Kenapa? Saking dahsyatnya azab neraka, waliyadzubillah. Nah, dia jelaskan, ini aku dapatkan bi'ataqati, riwayat yang lain bi'ataqi Suwaibata lama basyarat bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aku dapatkan karena sebab aku dulu pernah memerdekakan budak hamba sahayaku yang bernama Suwaibah, ketika ia memberikan kabar gembira kepadaku bahwa Aminah
kakak ipar berarti kan, kakak ipar nih Aminah melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad. Kelahiran aku ini ya apa namanya, ini semua aku dapatkan karena aku bergembira, intinya begitu, dengan kelahirannya Muhammad. Bayangkan, makanya Al-Imam Al-Hafidh, kalau Al-Hafidh dalam hadis sering sampaikan, sudah hafal 100.000 hadis lebih, Imam Syamsuddin Muhammad Nasuddin Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, beliau menulis baitan nazam atau syairnya dalam beberapa bait mengomentari ini hadis ini. Kata beliau, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, kalau orang kafir sekali berabu lahab saja seperti ini, yang jelas dalam Al-Quran sudah ada ponis dari Allah, satu surat khusus itu, bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada, dengan surat tabat itu, bahwa dia nanti kelak dalam neraka jahim kekal selamanya. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima, tapi setiap hari Senin dia ternyata mendapat keringanan, selalu mendapat keringanan azab. Li sururi bi ahmada, karena kegembiraan dia atas kelahiran Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdilladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Sekarang apa pendapatmu? Apa perkiraanmu? Apa pikiranmu katanya? Dugaanmu terhadap orang yang beriman, yang setiap saat bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Jadi orang kafir saja seperti itu dapat keringanan, bagaimana dengan umatnya yang selalu bergembira? Nah inilah ikhwah, jadi alasan ulama kenapa menghadirkan ini, karena yang menukilnya ulama-ulama besar, pakar-pakar ilmu hadis, salah satunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Baik, demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, pengajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, itu murni dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi asbab kelak kita mendapat syafaat Rasulullah SAW dan dihimpunkan dalam surganya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu al-hadi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.